Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mariam Berlianda dengan NIM 12220808073 dari Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran berbasis ICT. Di sini saya mengambil ELKS eksperimen. Di sini saya membuatnya memakai Google Site. Di sini saya akan membagikan linknya di deskripsi ini. Pertama ada home. Home itu tampilan pada halaman pertama. Yang kedua ada tujuan. Jika kita mengklik gambar tujuan ini, akan langsung muncul tujuan tersebut. Nah, adapun tujuan dari LKS eksperimen ini, pada mata pelajaran kimia, materinya tentang koloid, kelas dan semesternya kelas 11 semester 2. Jenis LKS-nya eksperimen. Saya di sini mengambil kompetensi dasar 4.15, mengajukan ide atau gagasan untuk memodifikasi pembuatan koloid berdasarkan pengalaman membuat beberapa jenis koloid. Dengan tujuan pembelajaran, 1. Peserta didik mampu membuat sistem koloid. 2. Peserta didik mampu membedakan fase terdispersi dan pendispersi pada percobaan yang dilakukan. 3. Peserta didik mampu memodifikasi prosedur percobaan yang telah dilakukan. 4. Peserta didik mampu membuat laporan praktikum yang telah dilakukan. 5. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil laporan praktikum yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya kita kembali lagi, tekan tombol home, akan kembali lagi ke tampilan pertama. Nah, di sini juga ini tuh tampilan laptop. Kalau tampilan di HP tuh seperti ini. Kan biasanya anak-anak memakai gadget ya. Nah, seperti ini. Baik, yang kedua ada materi. Nah, yang pertama ada mengamati wacana. Nah, baca dan pahamilah wacana di bawah ini. Puding adalah contoh sistem koloid yang dapat dijelaskan melalui sifat-sifat unik bahan bentuknya, seperti agar-agar atau gelatin. Dalam proses pembuatan puding, bahan pengental seperti agar-agar dicampurkan dengan cairan puding, yang biasanya terdiri dari susu, gula, dan bahan-bahan lain. Pada awalnya, larutan dipanaskan. Partikel tersebut mulai bergerak lebih bebas dan larutan lebih kental, membentuk fase sol dari koloid. Setelah mencapai konsisten yang diinginkan, puding didinginkan dan selama pendinginan, partikel mengental saling berkaitan membentuk gel. Proses ini menghasilkan tekstur kenyal dan padat yang khas dari puding, menunjukkan perubahan dari fase sol menjadi fase gel dalam sistem koloid. Namun, bagaimana jika komposisi pada fase terdispersi ditambahkan atau medium perdispersinya ditambahkan? Apakah akan tetap berbentuk puding atau sudah bukan termasuk koloid lagi? Nah, mari kita bahas di ILKS eksperimen ini. Kembali lagi. Kemudian setelah fase mengamati ada fase menanya. Nah, di sini saya menyediakan dari wacana yang telah Anda baca, buatlah rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Tulis di buku dan upload di Google Drive yang telah disediakan. Nanti saya menyediakan Google Drive di link berbeda. Nah, selanjutnya, back to home lagi. Terus kita, karena ini LKS eksperimen, saya di sini menyediakan video eksperimen yang saya buat sendiri. Bisa kita tonton videonya. Yang saja mengenai fluid dalam amatilah mengenai fluid dalam ada pun alat dan bahan yang yang besar
percobaannya. Yang pertama, panaskan 500 ml susu putih dalam panci hingga hampir mendidih. Kemudian, tambahkan gula pasir 80 gram dan aduk hingga larut. Tambahkan 1 saset agar-agar plain dan aduk hingga tercampur rata. Masak hingga mendidih. Kemudian, tuangkan campuran puding ke dalam mangkok besar. Biarkan sebentar agar biarkan puding keras pada suhu. Nah, yang selanjutnya, lakukan kembali praktik dengan modifikasi beberapa komposisinya. Yang pertama, 1.500 ml susu full cream dan 1 saset agar-agar plain. Yang kedua, 500 ml susu full cream dan 2 saset agar-agar plain. Dengan komposisi gula yang sama pada setiap percobaan, yaitu 80 gram. Nah, berikut itu video eksperimen tentang pembuatan puding. Nah, di sini siswa diminta untuk memodifikasi prosedur percobaannya dengan menambahkan zat perdispersinya atau pendispersinya. Nah, setelah itu kita back lagi. Setelah anak-anak menonton video dan melakukan eksperimennya sendiri, kemudian ada tahap mengumpulkan data. Di tahap pengumpulan data ini disediakan tabel, lengkapilah data pengamatan dan cari perbedaan di antara ketiga puding yang telah dibuat. Tulis dan upload di Google Drive yang telah disediakan. Kemudian kita back lagi to home. Setelah itu ada evaluasi. Nah, di tahap evaluasi ini ada mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Yang pertama ada mengasosiasi. Di mengasosiasi ini, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dan diupload di Drive. Nah, adapun pertanyaannya, untuk meningkatkan pemahaman Anda, jawablah pertanyaan yang ada di bawah ini. Tulis dan upload jawaban Anda di Google Drive yang telah disediakan. 1. Berdasarkan data-data yang didapat, apakah puding termasuk koloid? Jelaskan. Yang kedua, jelaskan apa saja fase terdispersi dan medium pendispersi sistem koloid pada puding. Yang ketiga, berdasarkan hasil pengamatan, apa yang terjadi ketika komposisi susu ditambahkan pada pembuatan puding? Jelaskan. Yang keempat, berdasarkan hasil pengamatan, apa yang terjadi ketika komposisi agar-agar ditambahkan pada pembuatan puding? Jelaskan. Yang kelima, bagaimana komposisi susu dan agar-agar dapat mempengaruhi sistem koloid pada puding. Kemudian yang selanjutnya ada mengkomunikasikan. Di tahap mengkomunikasikan ini, siswa diminta untuk diskusi dengan temannya. Nah, diskusikan dengan temanmu hasil percobaan dan data yang didapatkan, lalu presentasikan ketika jam mata pelajaran kimia. Seperti itu. Kita back lagi. Nah, yang terakhir ada profil. Ini biodata saya, nama Putri Maria Berlianda dengan NIM 122208073, kelas 3B, Program Studi Pendidikan Kimia, UN Sunan Gunung Jati, Bandung. Ya, cukup sekian video media pembelajaran berbasis ICT yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.